4 jabatan gereja, pendeta atau gembala, pengajar, penatua, diaken, ya, ini ibu bapak yang ada di gereja GPIB. Tugasnya berbeda-beda. Ya, pendeta berkaitan dengan pelayanan firman dan juga pelayanan sakramen dan peneguhan. Penatua berkaitan dengan pengembalaan dan pengawasan ajaran gereja. Diaken berkaitan dengan pelayanan sosial. Semuanya boleh khotbah. Gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan, Bapak Agustinus. Gereja yang kelihatan, Ibu Bapak, artinya gereja yang kita lihat sekarang. Tapi gereja yang tidak kelihatan adalah persekutuan kehidupan orang yang beriman. Sehingga dalam gereja-gereja Calvinis, baptisan itu orang selamat bukan dengan tata caranya. Bukan dengan orang selamat bukan karena pribadi orang itu yang ingin selamat, bukan. Orang itu selamat karena Yesus Kristusnya. Tanpa Yesus Kristus tak ada keselamatan. Itu. Gereja GPIB dalam tradisi melakukan 3 model baptisan. Yang pertama adalah baptisan basuh atau persik. Yang kedua adalah baptisan selam di pedalaman-pedalaman. Tapi kemudian baptisan itu sudah tidak dilakukan lagi karena faktor masalah di pedalaman. Sebagai contoh, kami membaptiskan 20 orang di sungai. Begitu dibaptiskan di sungai, begitu mau dibaptiskan yang muncul tinggal 8 orang. 12 orang terbawa arus dan terhisap begitu. Sehingga kami tidak lakukan baptisan itu. Dan saya pernah membaptis 6.000 orang. Baptisan apa? Baptisan semprot. Jadi kebaktian dibagi dalam 3 sesi. Aku membaptiskan kau dalam nama Bapa. Jalan. Itu aja 4 jam satu kebaktian. Dan tidak disebut namanya satu-satu. Lama kali. Ya Bapak Ibu. Jadi ada gereja yang kelihatan, ada gereja yang tidak kelihatan. Ya. Jadi itu gambaran. Kemudian sistem aristokrasi sehingga pimpinan oleh semua orang terkemuka dan terbaik. Itulah sebabnya kalau di gereja-gereja Calvinis, jadi majelis itu dipilih oleh warga jemaat seperti pemilihan DPR. Selesai itu dibina, dan baru kemudian selesai dibina, baru kemudian dilantik, ya, menjadi pejabat gereja. Dan sistemnya demokrasi perwakilan, sehingga kalau ada apa-apa warga jemaat menyampaikan pada majelis, atau dalam konteks GPIB penatua dan diaken, baru penatua dan diaken menyampaikan dalam sidang majelis jemaat. Kemudian tata gereja presbiterasi adalah semua keputusan diambil oleh presbiterium. Tidak ada keputusan pendeta, tidak ada. Tidak ada. Di Calvinis tidak ada keputusan pendeta. Saya ketua jemaat tidak boleh mengambil keputusan pribadi, tidak boleh. Semua harus diambil keputusan dalam sidang majelis jemaat yang dihadiri oleh pendeta, penatua, dan diaken. Bisa diperluas perwakilan dari warga jemaat dari masing-masing komisi. Bisa diperluas. Tapi saya tidak boleh mengambil keputusan pribadi. Tidak boleh. Semua adalah keputusan sidang majelis jemaat. Ya, berani saya mengambil keputusan pribadi, dapat tegur dari pimpinan, saya bisa dipecat. Berani melakukan perubahan, dipecat. Karena semua keputusan lewat sidang majelis jemaat. Jadi di gereja Calvinis, GBKP dan GBIB nggak ada keputusan ketua jemaat, nggak ada keputusan ketua sinode, nggak ada. Semuanya keputusan sidang majelis jemaat. 3 hal penting. Calvin berpikir tentang gereja secara sangat komprehensif.
Calvin umur 21 tahun sudah menjadi doktor hukum dengan lulus magna cum laude. Dan dia tidak memilih untuk menjadi seorang praktisi hukum yang membuat orang kaya dan bisa jadi kaya seperti saat ini. Dia seperti Profesor Said Tapi. Dia tidak menjadi lawyer dan pengacara. Kenapa? Karena di situ banyak dosa. Maaf ya, saya tidak percaya hukum di Indonesia. Saya tidak percaya. Ciri presbiteral sinodal dibawa lewat gereja Protestan di Indonesia dan merupakan landasan bagi tata gereja, GPIB dan seterusnya nanti di sejarah gereja. Ada dalam kebersamaan dengan semua gereja reformis di seluruh muka bumi ini. Jadi keputusan-keputusan gerejawi juga menghormati teologi gereja Lutheran, Mennonite, Karismatik, Injili. Kita menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Itulah sebabnya sesuai dengan 5 dokumen keesaan PGI, kalau masuk GPIB, ibu bapak dari HKBP, ibu bapak dari Karismatik, ibu bapak dari Katolik, kami tidak baptis lagi. Tidak. Masuk aja. Kalau katekisasi, ya itu harus. Karena itu beberapa hal tentang keGPIB-an yang ada dilakukan di dalamnya. Begitu kan. Jadi kami tidak ada baptis ulang. Ya, dari GBKP masuk GPIB nggak dibaptis, sama-sama Calvin kok. Apalagi dari GPIB ke GBKP juga nggak dibaptis. Saya yakin ya Pak. Dari Katolik pun masuk gereja kami nggak dibaptis. Dari GBI nggak dibaptis. Maaf ya, saya di Immanuel Medan banyak orang GBI pindah GPIB. Dan saya tidak baptis lagi. Buat apa dibaptis? Memang pendeta itu yang menyelamatkan, sembarangan aja. Kalau pendeta itu yang menyelamatkan, nggak mau saya jadi Kristen. Buat apa? Walaupun ada pendeta yang berpandangan hanya pendeta, banyak pendeta nggak beres dan hanya dia yang benar. Padahal anaknya pun tak beres. Saya kalau sebut namanya siapa pendeta itu ya. Nanti ada yang di gereja situ tersinggung lagi. Sistem presbiteral sinodal. GPIB menata kelembagaan dengan penyelenggaraan pelayanan dengan sistem presbiteral sinodal sebagai asas korporatif yang merupakan alur pikir khas dari Johannes Calvin. Dalam struktur presbiteral sinodal, tanggung jawab dari segala kegiatan terletak pada pundak para presbiter, diaken, penatua, pendeta. Jadi seluruh pelayanan ini dibebankan pada 3 pejabat gereja ini: pendeta, penatua, dan diaken. Itulah sebabnya dalam ibadah minggu di gereja kami disimbolkan tugas itu. Bagian awal ibadah gereja kami yang melayani di mimbar adalah penatua. Karena fungsinya mengajak umat untuk beribadah, fungsi pengembalaan. Di situ ada pengakuan dosa, berita anugerah, dan anak-anak hidup baru. Untuk pemberitaan firman itu pendeta, dan untuk diaken, untuk pelayanan diakonia, kolekte itu diaken yang membawa dalam proses peribadahan. Tanggung jawab itu dilaksanakan dalam semangat bersama, sunhodos, yaitu merencanakan bersama, melaksanakan bersama, dan bertanggung jawab bersama demi mencapai tujuan bersama. Sunhodos, berjalan bersama-sama. Sehingga kalau diundang harus datang. Kalau tahu diundang gak datang, salah sendiri. Makanya mekanisme organisasinya di kami sangat tertib. Misalnya sidang majelis jemaat, itu harus setengah tambah 1 baru boleh sidang dilaksanakan. Di tempat saya majelis ada 91.
Sidang majelis jemaat bisa dilaksanakan kalau minimal datang itu 46 orang. Kalau 46 orang tidak datang, tidak bisa dilaksanakan sidang majelis jemaat. Ya. Menggumuli, memutuskan bersama. Ketiga, melaksanakan bersama-sama. Sun Hodos. Itu prinsip gereja kami. Dalam rapat, saya bisa berbeda pendapat di wilayah dengan pendeta Jim. Bisa pandangan saya ditolak, pandangan pendeta Jim yang diterima, ya enggak apa-apa. Karena itu keputusan lembaga, dalam keputusan rapat, selesai itu dilaksanakanlah keputusan itu. Itu Ibu Bapak ya, itu sistem gereja kami. Jadi diundang, menggumuli, memutuskan, dan melaksanakan bersama. Pelayanan sistem presbiteral sinodal menekankan penetapan kebijakan atau keputusan oleh presbiters atas dasar musyawarah melalui persidangan sinode. Pelaksanaan kebijakan ini dijabarkan dalam sidang majelis sinode di lingkup sinodal dan sidang majelis jemaat di lingkup jemaat. Hubungan yang dinamis antara majelis jemaat dan majelis sinode pun ada di antaranya. Jadi kalau sistem presbiteral sinodal, majelis sinode itu bukan pimpinan jemaat, bukan. Itu pimpinan secara sinodal. Pimpinan di jemaat itu ya majelis jemaat. Kalau di gereja kami yang kena sanksi itu cuma saya dan pendeta Jen, karena kami pejabat sinode yang ditempatkan di jemaat-jemaat. Sehingga kalau di gereja kami mutasi, tidak diberkati lagi, tidak diteguhkan lagi, karena kami pejabat gereja, pejabat sinode yang ditingkatkan di jemaat. Sementara diaken dan penatua di GPIB itu hanya melayani di jemaatnya. Ada gereja Maduma dekat sini baru dewasa melembaga. Ya, kalau dia pindah ke Immanuel sebagai penatua, sebagai diaken di Immanuel jemaat biasa. Karena dia adalah melayani di jemaatnya saja. Kalau saya kemana-mana. Kenapa? Karena saya pejabat sinode yang ditempatkan di jemaat. Itu perbedaannya. Dan di GPIB itu penatua dan diaken tidak berlaku seumur hidup. 5 tahun sekali terpilih, itulah seleksinya. Jadi kalau jadi sintua, jadi partua, sombong, angkuh, 5 tahun ke depan tak akan dipilih. Itu seleksinya. Mau bukti? Saya kasih bukti. Di GPIB ada penatua atau sintua atau partua yang sudah mencapai jenjang majelis sinode, pimpinan gereja. Pemilihan 2022, dia seorang profesor, tidak dipilih oleh jemaat menjadi penatua dan diaken. Kenapa? Sombong kali. Makanya kalau di GPIB harus rendah hati jadi penatua dan diaken. Sombong, tak dipilih dia. Itu koreksinya. Beda dengan gereja-gereja di sini, sekali dipilih seumur hidup dia menjadi penatua. Mau kelakuan gak beres pun terus saja. Akhirnya buat kacau gereja. Kalau di kami enggak, kami tidak. 5 tahun sekali dipilih lagi. Kalau gereja GKI